Jadi disemprotkan, nempel di batangnya atau di daunnya, itu masuk ke dalam jaringan tanaman hanya butuh waktu 11 menit. Nah sekarang kalau pupuk kimia itu sudah dicampur dengan SL, itu bisa masuk ke dalam tanaman, itu hanya butuh waktu 11 menit. Kira-kira lebih cepat atau enggak? Lebih cepat. Pupuknya sama, pupuk kimia, tapi masuknya itu bisa lebih cepat, sehingga efektivitasnya nanti lebih maksimal. Nah seperti ini fungsinya. Jadi bukan menggantikan pupuk kimia, tetapi ini bisa bekerja sama dengan pupuk kimia. Seperti itu. Karena pupuk kita ini adalah pupuk organik biokimia. Jadi bukan mikroba. Bukan, kalau pupuk organik itu kan ada yang organik hasil fermentasi. Kalau yang hasil fermentasi itu hasilnya mikroba, hasilnya makhluk hidup. Itu perlu lingkungan yang sesuai untuk dia bekerja. Nah, kalau pupuk kita itu pupuk organik yang proses pembuatannya secara kimia. Jadi tidak ada mikrobanya, sampai mau nyemprotnya pagi, siang, malam itu nggak ada masalah, karena tidak ada makhluk hidup di situ. Mau dicampur dengan kimia juga nggak ada masalah, karena tidak ada makhluk hidupnya, sehingga cara kerjanya lebih cepat seperti itu. Nah, jadi SL ini adalah penembus, kemudian penguat, dan perata, sekaligus perekat. Ini sudah ada semua di dalam pupuk kita. Nah, penguat karena tadi maksudnya kalau kimia murni itu hanya kurang lebih 30% dengan menggunakan pupuk KSM dicampur seperti itu, jadi nanti lebih maksimal yang masuk terserap oleh tanaman, sehingga lebih menguatkan pupuk kimia untuk masuk ke dalam tanaman. Kemudian perata itu masuk ke dalam tanaman itu dengan cepat, sehingga nanti tanaman jenengan itu tumbuhnya rata, Pak. Nah, ini salah satu bahan peratanya, kami menggunakan soda kue. Jadi pupuk KSM itu gawine ono soda kue ini, Pak. Nah, kemudian perekat sudah pasti karena pupuk kita adalah SL itu minyak, sehingga minyak itu pasti kalau disemprotkan akan nempel. Nah, ini sifat daripada SL. Nah, kemudian untuk penggunaan, ya, untuk penggunaannya, kebutuhan untuk 1 hektar, ya, kebutuhan untuk 1 hektar itu membutuhkan 8 liter pembenah tanah dan 4 liter pemicu pertumbuhan plus pembuahan. Jadi kurang lebih untuk 1 hektar itu membutuhkan 12 liter pupuk yang digunakan. Nah, ini untuk tanaman tadi kami akan terangkan kebutuhannya ini, Pak, per 1 hektarnya. Saya akan terangkan untuk penggunaan dalam 1/4 hektar. Jadi kalau 1/4 hektar ini cara penggunaannya, pembenah tanah ini diaplikasikan ke tanaman kita sebelum tanam. Jadi tanah kita habis dibajak, sebelum digelebek, sebelum digarut jadi, itu sebaiknya disemprot dulu pakai pembenah tanah 2 liter. Kan kalau 1/4 hektar berarti kalau 8 dibagi 4 kan 2 liter. Nah, 2 liter pembenah tanah itu disemprotkan rata ke lahan sawah 1/4 hektar. Jadi mau dijadikan berapa tank monggo, Pak. Misalkan sampean nyemprot 1/4 hektar 2 tank, ya berarti 2 liter ini dibagi 2 tank, berarti 1 tanknya 1 liter. Ada yang nyemprotnya misalkan 1/4 hektar, saya pakainya 4 tank, ya berarti 2 liter ini dibagi 4. Pokoknya 2 liter ini supaya rata, gimana caranya terserah jenengan. Itu cara aplikasinya. Pak, tempat saya sudah kadung jadi lahannya. Kalau sudah jadi, ya langsung aja disemprot sebelum tanam. Yang penting sebelum tanam disemprot pakai pembenah tanah. Campurannya hanya dengan air. Nah, kemudian untuk pemicu pertumbuhan berarti kan 1 liter. Nah, 1 liter ini diadoni dulu, Pak, untuk pemicu pertumbuhannya. 1 liter pemicu pertumbuhan ditambah mutiara
Sebetulnya ini nggak harus mutiara, ya pupuk kimia apa yang jenengan mau monggo, tapi kami sudah terbiasa dan yang bagus itu mutiara. Jadi jenengan mau pakai mutiara boleh, nggak pakai mutiara atau pakai yang lainnya monggo. Nggak harus mutiara, tapi selama ini yang sudah kami gunakan dan bagus itu mutiara. Mutiaranya 4 kg. Nah, 1 liter dicampur mutiara 4 kg dijadikan air 20 liter. Ini dimasukkan ke jerigen 20-an liter, Pak. Saya ulangi, Pak ya. 1 liter pupuk KSM itu dicampur dengan cairan mutiara 4 kg dijadikan air 20 liter, dimasukkan ke jerigen. Nah, nanti 20 liter itu kebutuhan padi dari tanam sampai panen. Jadi 1 liter ini sampai panen, Pak. Nah, jenengan mau nyemprotnya berapa kali? Contoh nih misalkan 20 liter ini sampai mau aplikasikan 4 kali misalkan. Berarti kan 20 liter ini dibagi 4 sama dengan 5 liter. Berarti sekali nyemprot itu 5 liter. Nah, 5 liter itu terserah jenengan mau dijadikan berapa tank. Karena saya nggak bisa mengatakan sak tanknya seliter, Pak. Nanti saya ngomong sak tanknya 1 liter sama nyemprotnya gerong tank. Kan jadinya gerong liter. Pokoknya kebutuhannya kalau disemprotkan 4 kali berarti per sekali nyemprot itu 5 liter. Nah, ada yang, Pak, tempat saya mau tak aplikasikan 6 kali. Boleh nggak? Boleh. Diaplikasikan 6 kali berarti 20 liter ini dibagi 6. Sekali aplikasi berarti berapa? 3 liter. Nah, seperti itu. Pokoknya fleksibel cara penggunaannya karena ini organik, nggak terlalu nggak terlalu harus pas gitu, nggak. Paham, Pak ya ini ya? Jadi ini cara penggunaan dari pupuk pembenah tanah dan pemacu pertumbuhan untuk tanaman padi, ya, untuk tanaman padi. Nah, kemudian kalau untuk sayur-sayuran, ya, untuk sayur-sayuran misalkan cabai, jagung, bayam, loncang, bawang merah, ya seperti itu adonan untuk pemacu pertumbuhannya ini sama seperti ini, dijadikan 1 liter ditambah mutiara 4 kilo jadi 20 liter. Ini kan jadi adonan. Itu kalau untuk sayur-sayuran adonan 20 liter ini diambil 1 gelas atau 250 cc. Itu untuk 1 tank, Pak. Jadi kalau untuk sayur-sayuran 1 gelas untuk 1 tank itu disemprotkan seminggu sekali. Ya bisa 3 sampai seminggu sekali, 3 hari sampai seminggu sekali. Contohnya misalkan melon itu ada yang 3 hari sekali, semangka 3 hari sekali, pokoknya antara 3 hari sekali sampai 7 hari sekali. Itu cara aplikasinya. Kalau pembenah tanah itu prinsipnya, Pak, kalau diaplikasikan ke lahan yang kosong belum ada tanamannya tidak perlu dicampur apapun. Tapi kalau diaplikasikan untuk tanaman yang sudah ada tanamannya, itu sama diadoni seperti ini. Ya, diadoni 1 liter pembenah tanah ini diadoni dengan mutiara 4 kg. Nah, ini dijadikan 20 liter air. Jadi adonan 20 liter. Nah, ini gunanya untuk ngocor. Nah, contoh nih misalkan cabai, itu kan perlu untuk perawatan dikocor ke tanahnya. Nah, dikocorkan dari 20 liter ini untuk 1 tanknya, 1 tank kocor itu 1 sampai 2 gelas. Yaitu dikocorkan, berarti kan awet banget, Pak. Nah, ini cara aplikasinya. Jadi kalau untuk penggunaan, kalau sudah ada tanaman, pembenah tanah ini sama diadoni seperti ini. Nah, jadi penggunaan nanti tinggal bedanya di dosisnya. Kalau sayur-sayuran 1 tanknya 1 gelas,
Kalau untuk tanaman keras itu 1 liter sampai 2 liter. Contoh sekarang lagi lumayan rame itu karet. Ya karet harganya agak naik. Kalau karet pembenah tanah diadoni seperti ini, pemicu pertumbuhan diadoni seperti ini. Nah aplikasinya 1 tank itu dikasih 1 liter adonan. Kalau pembenah tanah disemprotkan ke pangkal batangnya di tanah di bawah pohon. Kalau pemacu pertumbuhannya disemprotkan di batangnya. Itu kalau untuk karet ngadoninya seperti ini. Jadi untuk tanaman keras saya nggak perlu jelaskan satu persatu, aplikasinya seperti ini. Nah untuk loncang atau bawang merah, kebetulan saya kemarin baru pulang dari Brebes, bina petani bawang merah di sana. Untuk bawang merah itu kan di bedeng-bedeng Pak, dibuat gulutan. Nah gulutan, kalau untuk bawang merah itu lahan kosong belum ditanam itu disemprot untuk 1/4 hektar 1 liter pembenah tanah, disemprotkan rata sampai ke airnya juga disemprot. Nah setelah itu yang 1 liter kan 1/4 hektar tadi 2 liter pembenah tanah, yang 1 liter disemprotkan ke lahannya, yang 1 liter diadoni seperti ini. Nah yang 1 liter yang sudah diadoni ini nanti setelah disemprot rata jadi bedengan, biasanya kalau orang nanam bawang merah kan dikecerok supaya ada lubang-lubangnya, gangnya untuk nanam bawang merahnya. Nah setelah dikecerok itu disemprot ini pembenah tanah yang sudah diadoni pakai mutiara. Itu 1 tanknya 1 liter, 1 liter adonan, termasuk airnya juga disemprot, disiramkan juga lebih bagus untuk pembenah tanahnya. Kalau pemacu pertumbuhannya sama seperti ini, 1 tanknya cuma 1 gelas. Untuk bawang merah 1 tanknya 1 gelas itu disemprotkan seminggu sekali. Kalau jadi loncang sama juga. Sama, loncang seperti itu. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan monggo Pak. Ada yang mau ditanyakan? Untuk cabai Pak. Untuk cabai sama Pak, di pengolahan tanahnya kan 1/4 hektar pakai 2 liter pembenah tanah. Nah pembenah tanahnya itu disemprotkan 2 kali saat proses pembuatan gulutan. Jadi waktu lahan masih itu disemprot 1 liter, setelah itu kan dibuat bedengan, dibuat gulutan sebelum ditutup mulsa. Kalau ditutup mulsa itu disemprot lagi pembenah tanah. Kemudian kalau cabai itu pembenah tanahnya 3 liter Pak. Yang 2 liter kosongan tidak dicampur apa-apa, disemprotkan 2 kali. Yang 1 liter dijadikan adonan kayak tadi. Nah itu untuk kocor setengah bulan sekali untuk cabai. Kemudian pemacu pertumbuhannya sama kayak tadi, itu disemprotkan 1 tanknya 1 gelas itu seminggu sekali. Nah penyemprotan itu semua tanaman itu dari pertama kali nanam langsung disemprot nggak apa-apa Pak. Jadi penggunaan pertama kali untuk misalkan cabai baru tanam langsung semprot nggak apa-apa. Padi juga baru tanam, hari ini tanam, besok langsung disemprot nggak masalah. Itu nanti cepat akan melilir. Nah setelah itu kurang lebihnya 15 hari durasinya. Kalau untuk padi ya seperti itu. Jagung hampir sama kayak padi. Jagung sama kayak padi, cuman kalau jagung kan paling nyemprotnya cuma 3 kali Pak. Kalau jagung kurang lebihnya 1 tanknya diisi adonan tadi itu 2 liter Pak, 1 sampai 2 liter. Untuk tanaman jagung itu kan daun sempit, jadi dia agak kuat. Buah-buahan seperti jeruk Pak, bisa nggak? Ya jeruk itu hampir sama, itu ada Pak Narji sudah menggunakan untuk jeruk. Ya jeruk itu hampir sama kayak tanaman keras. Pokoknya intinya semua tanaman sama, ya beda di dosis. Kalau tanaman keras itu bisa 1 liter 1 tanknya. Kalau tanaman sayuran itu cuma 1 gelas. Nah itu bedanya di situ. Nah insya Allah nanti hasilnya akan maksimal karena pupuk ini dibuat Pak, proses pembuatannya itu karena kami dulu dari kesehatan, yang pupuk ini kalsium manusia itu untuk sehat itu membutuhkan namanya kalsium.
Nah ini saya pakai bahasa otodidak, bukan bahasa akademis. Jadi kalsium, ya seperti itu. Nah kalsium ini fungsi terhadap tanaman itu nanti akan membuat batangnya keras, Pak. Batangnya keras, kokoh, kuat, dan nanti hasil di buahnya itu pasti rendemennya tinggi, jadi bobot. Kemarin sudah kita buktikan di Kibang, Metro Kibang, jagung itu satu sak dengan yang pakai kimia, dengan yang pakai pupuk KSM, satu sak gelondongan itu selisih bobotnya 15 kilo, Pak. Bobotnya itu sudah dibuktikan. Terus yang pakai kimia dengan yang pakai KSM sama-sama seperempat, itu yang pakai KSM dapat 48 karung, yang kimia dapat 38. Jadi selisihnya ada 10 karung. Itu punya satu orang. Ya punya satu orang yang memang membuktikan uji coba. Ini seperempat liter pakai kimia. Pupuk kimianya itu yang pakai kimia 3 kuintal pupuk kimianya, kemudian pakai kompos, ditutup pakai kompos. Yang pakai KSM itu pupuk kimianya cuma 1,3 sekintal 30 kilo dan tidak pakai kompos. Itu dari kebutuhan pupuk kimianya lebih hemat, tapi hasilnya lebih tinggi. Terus KSM-nya berapa Pak yang 1,3 tadi? Harganya? Bukan campurannya gitu loh. Ya itu tadi seperempat liter kan, 2 liter sama 1 liter, cuman pakai 3 liter. Nah ini kalsiumnya saya ambil dari kijing, Pak. Kijing kali. Tahu kijing, Pak ya? Cangkang kijing itu kalsium tinggi, Pak. Nah kemudian saya hanya biar jenengan tahu arah, artinya pupuk ini dasarnya dari mana kok bisa hasilnya seperti itu. Nah yang kedua ini protein. Ini kandungan dasar saja, yang lain-lainnya nggak perlu saya tuliskan. Nah ini proteinnya itu kami ambil dari bulu ayam potong. Jadi pupuk kita itu terbuat dari bulu ayam potong. Nah dengan protein yang tinggi, insya Allah nanti tanaman itu pertumbuhannya akan bagus dan nanti hasilnya buahnya itu akan maksimal. Ya kemarin ada yang nanam kacang itu panjangnya sampai hampir 1 meter dan besar-besar. Nah kemudian yang ketiga untuk N, unsur N-nya dari air lele. Jadi saya melihara lele itu saya panen airnya, bukan lelenya tapi airnya yang dipanen. Berarti kalau dibuang sia-sia ya. Ya itu kan N tinggi, Pak. Nah ini untuk N. Nah ini dari NPK-nya di sini, Pak. Nah kalau untuk ujinya kami sudah buat uji, kebetulan nggak kami bawa ke sini. Kami KSM ini sudah mendapatkan hasil uji lab dari Skupindo, Pak. Ya, hasil uji labnya dari Skupindo. Kemudian yang bahan yang keempat ini kunyit sama temulawak. Jadi kunyit sama temulawak, manusia itu kalau setiap hari konsumsi kunyit sama temulawak kira-kira sehat, sehat. Nah maka kami mendesain untuk tanaman ini supaya sehat itu dari imunitas tubuhnya, membuat kekebalan tubuh. Maka KSM ini sifatnya bukan ngobati, tapi sifatnya mencegah, memberikan imunitas tubuh. Nah, kalau dari bahasa pertanian, kunyit sama temulawak ini kandungan auksinnya itu sangat tinggi. Auksin itu untuk akar, Pak. Jadi prinsip ya tanaman itu kalau akarnya ini bagus, banyak, besar-besar, putih-putih, kemudian batangnya kokoh, itu wes jaminan, Pak, hasilnya pasti maksimal. Nah akar itu kami ambil dari sini, Pak. Nanti sampai kalau sudah menggunakan pupuk KSM boleh jenengan ambil sak dapur itu dibongkar, Pak. Dibandingkan dengan yang lain yang nggak menggunakan KSM, akarnya dibandingkan pasti beda sekali. Nah ini sehingga kami sudah membuktikan semongko, sing nek wong ngomongnya puter pala keriting, Pak. Itu kalau biasanya orang nanam semangka kalau sudah keriting mesti dicabut buang, Pak, dan itu bangkrut karena nggak panen sama sekali. Dengan KSM kami sudah membuktikan yang keriting tadi bisa pulih normal, cabai keriting juga bisa bertumbuh dan
buahnya normal. Saya kemarin sama Mas Mis, tempatnya Mas Aprianto, itu nanam cabai seluruhnya keriting, Pak. Seluruhnya cabai itu keriting, tapi buahnya luar biasa. Karena tidak menggunakan KSM dari awal, sudah keriting, baru ketemu KSM, terus dikocor pakai pembena tanah, tumbuh tunasnya dan buahnya luar biasa. Yang penting kan buahnya, Pak. Nah, dasarnya dari sini. Kemudian untuk insek, kita sifatnya pengusiran, Pak. Menciptakan lingkungan yang tidak sesuai dengan binatang ini. Di tanaman itu binatang yang mengganggu kan binatang renik, binatang yang kecil-kecil. Dia semuanya senang tinggal di tempat yang lembab. Nah, dengan KSM, karena KSM itu salah satu bahannya adalah minyak makan. Minyak itu ketika kena panas matahari maka akan tercipta lingkungan yang panas. Jadi lingkungan yang panas tadi itu sudah membuat binatang itu tidak nyaman di situ. Nah, kemudian hawa panas tadi itu diisi dengan inseknya yang kami masukkan, itu tembakau, Pak. Bako. Ya, bako. Tembakau, kemudian bawang putih, kemudian belerang dan bintaro. Untuk racunnya itu bintaro. Buah bintaro, nanti buah bintaro, Pak. Kalau di Polres Metro itu dari Polres ke arah 28 kanan kiri itu ada pohon yang buahnya bulat-bulat hijau. Itu buah bintaro, itu racun hayati, Pak. Kalau racun hayati itu racun, tapi ketika sudah diproses oleh tanaman itu residunya sudah hilang. Itu bedanya dengan racun kimia. Nah ini maka di KSM ini bisa mematikan, tapi sifatnya sistemik, pelan, nggak langsung mati. Nah ini tembakau, bawang putih dan belerang ini akan menciptakan aroma yang nanti binatang itu akan nggak suka di situ. Nanti bahasanya walang sangit, yo ngale, Pak. Malah wingi nek ngomong manuk barang ngale itu. Saya nggak memberikan teori itu, tapi statement di lapangan manuknya yo ora gelem, Pak. Saking senengnya karo KSM mungkin seperti itu. Nah ini, jadi kurang lebihnya ini, Pak, sebagai gambaran buat jenengan bahwa KSM itu dibuat dasar-dasar pembuatan bahan-bahannya ini. Prosesnya, proses pembuatannya secara biokimia. Jadi pupuk organik yang diproses secara kimia. Nah ini, jadi ini tentang pupuknya. Kalau untuk penggunaan nanti bisa sambil jalan.